Nah, sekarang kalau kita punya interval bukan dari 0 sampai 1 tapi interval sembarang, gimana cara mencarinya? Nah, ini akan saya ajarkan. Jadi misalkan kita percaya bahwa titik minimum yang titik X yang membuat fx itu paling minimum itu ada di antara A1 sampai B1 ya. Nah, terus akan kita bagi nih ya. Jadi C1 itu adalah D1 itu adalah apa nih? D1 dulu ya, itu adalah A1 ditambah R dikalikan B1 dikurangin A1. Sementara C1 itu adalah A1 ditambah 1 min R dikalikan B1 kurangin A1. Ya ini. Nah, kemudian kita cari selang berikutnya gitu. Anggap misalkan nggak ada di sini nih ya. Jadi kita percaya bahwa titik minimum tidak mungkin ada di D1 sampai B1. Berarti titik minimum berikutnya itu ini jadi A2. Ini jadi B2-nya. Nah, ini yang menjadi D2-nya. Ini yang menjadi C2-nya gitu. Berarti C2 itu sekarang adalah A2 ditambah 1 min R. Jadi C itu selalu 1 min R, D itu selalu yang R ya. Ini B2 min A2. Sementara D2 itu sebenarnya langsung bisa diturunkan langsung jadi C1 sih. Atau kalau mau dihitung juga boleh, nilainya akan sama, yaitu adalah ditambah R dikalikan B2 min A2. Nah, ini bisa dibuktikan ya, bahwa dengan ini ataupun dengan ini hasilnya tuh sama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, misalkan titik minimum berikutnya tuh tidak mungkin ada di sini gitu. Berarti ini akan menjadi B3, ini akan menjadi A3-nya. Nah, ini D2 itu akan menjadi C3, dan D3-nya itu apa? C3-nya itu adalah langsung D2, atau kalau mau dihitung juga bisa, yaitu sama dengan A3 ditambah 1 min R dikalikan B3 dikurangin A3, terus D3-nya itu adalah A3 ditambah 1 min R, dikali R ya, B3 min A3, dan seterusnya ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan membuang interval yang ini atau yang ini gitu. Bagaimana kita menentukannya gitu ya. Nah, sebenarnya menentukannya itu gampang, yaitu misalkan aja ya. Misalkan titik minimumnya ada di sini nih gitu. Berarti gambarnya tuh seperti ini. Ya. Nah, titik minimumnya kan di sini nih. Nah, berarti ini tuh FC, ini FD. Ya. Jadi kalau FC kurang dari FD, nih, jadi buang interval A sampai C ya. Tapi kalau seandainya sekarang intervalnya ada di sini nih ya. Apa titik minimumnya ada di antara D sampai B ya. Berarti ini saya hapus lagi sekarang. Berarti titik minimumnya ada di sini. Nah, seperti ini. Ini titik minimumnya ada di sini nih. Ya. Nah, berarti kita lihat bahwa nih, maka FC sama FD kalau kita bandingkan tuh pasti lebih besar yang ini. Nah, ini yang akan dibuang tuh interval. Sorry, ini harusnya yang dibuang interval tuh harusnya D sampai B. Nah, buang interval A sampai C. Ya. Jadi kalau FC itu kurang dari FD, yang kita buang tuh interval yang belakang. Tapi kalau FC-nya lebih besar daripada FD, yang kita buang tuh interval yang depan. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau titik minimumnya ada di bawah? Ada di sini. Ya, jadi titik minimumnya ada di tengah-tengah antara C dan D gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, FC sama FD nggak peduli siapa ya. Jadi seandainya FC kurang dari FD, kita buang yang ini nggak masalah karena titik minimumnya kan ada di sini. Seandainya FC-nya yang lebih besar daripada FD, terus kita buang yang ini nggak masalah juga karena titik minimumnya ada di tengah gitu ya. Jadi yang jadi problem itu kalau titik minimumnya tuh ada di sini ataupun ada di sini. Ya. Jadi itulah decision proses kita tuh itu. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita akan coba nih. Jadi kita percaya sekarang bahwa titik minimum dari fungsi ini nih, x kuadrat min sin x. Ya, jika Anda coba plot ya, silakan coba di plot, maka titik minimumnya itu ada di antara 0 dan 1 ya. Berarti pada iterasi pertama
A1-nya itu adalah 0, B1-nya itu adalah 1 ya. Nah, sekarang kita akan cari C1 sama D1 itu ya. C1 itu adalah 0 ditambah R, golden ratio kita ya, 1 min R dikalikan 1 min 0 ya. Dan ini nilainya itu adalah, kita bisa menggunakan kalkulator ya, dan golden ratio itu sebaiknya Anda save menjadi sebuah simbol di kalkulator biar lebih mudah menghitungnya ya. Tadi itu golden ratio itu adalah 1/5 akar 2 dikurangin setengah. Nah, Anda akan mendapatkan bahwa C1-nya itu adalah 0,38197 ya. Dan D1-nya adalah 0 ditambah R dikalikan 1 min 0 ya. Dan Anda mendapatkan bahwa D1-nya itu adalah R sendiri ya, yaitu adalah 0,61803 ya. 3. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya. Kita akan evaluasi fungsi tersebut di titik ini dan di titik ini. Dan kita akan cari tahu siapa yang paling besar ya. Jadi F dari C1 itu apa? Dan F dari D1 itu apa? F dari C1 itu adalah minus 0,2268 ya, tidak perlu kita hitung semuanya. Dan F dari D1 itu adalah minus 0,1976, dan yang lebih kecil tuh yang ini nih, yang lebih besar. Kita cari yang lebih besar ya. Nah, yang lebih besar itu adalah ini nih. Nah, oleh karena itu interval yang akan kita buang itu adalah D1 sampai B1 ya. Berarti untuk iterasi berikutnya, ini tuh menjadi ke sini nih ya. 0, 0,3 ya. Terus ini menjadi ke sini. Nah, kita akan cari C. C2 itu berapa sekarang ya? Nah, C2 itu adalah 0 ditambah 1 min R dikalikan sekarang B2 dikurangin A2 yang baru ya. B dikurang A yang baru gitu. Berarti 0,61803. Itu adalah 0,2361 ya. 61. Dan sebenarnya D2 pun kalau kalian nggak percaya nih ya, ini bisa Anda hitung 0 dikali R dikalikan 61803 ya. Nah, jika Anda hitung ini pasti nilainya adalah ini nih. 38197. Ya, silakan aja dihitung. Nah, selanjutnya lagi-lagi kita akan membandingkan FC2 ya. Jadi ini akan saya hapus nih. D2 sama D2 ya. Nah, siapa yang paling minimum ya? Siapa yang paling lebih besar gitu. Jadi ternyata FC2 itu adalah minus 0,17. Sementara FD2 itu adalah minus 0,22. Ya, jadi yang lebih minimum itu adalah yang yang lebih besar ya. Yang lebih besar itu adalah yang C2 ya. Ini yang lebih besar nih. Nah, berikutnya berarti ini akan pindah ke sini. 2361. Ini pindah ke, ini tetap ya 0,61803, dan ini pindah ke sini nih. 38197 ya. Nah, selanjutnya kita cari D2 ya. D3, sorry. Nah, saya akan hapus ini. D3 adalah apa? Ya. D3 itu adalah A3. A3-nya dalam hal ini adalah 0,2361 ditambah D. Kalau D itu selalu R ya. Terus B3 dikurangin A3. Berarti 0,61803 dikurangin 0,1 ya. Dan hasilnya adalah 0,4721 ya. Dan lagi-lagi kita akan membandingkan siapakah di antara ini yang paling besar ya F-nya. Dan ternyata yang lebih besar di antara itu tuh adalah yang ini. Yang ini lebih besar nih. Karena ini yang lebih besar berarti interval A sampai C kita buang ya. Berarti ini menjadi ini. 38197, dan ini tetap 0,61803 ya. Dan Anda bisa lakukan iterasi ini terus-menerus sampai
10 iterasi, 15 iterasi dengan menggunakan komputer, dan Anda akan mendapatkan titik X di mana fx ini itu paling minimum ya. Semoga cukup jelas ya dari ilustrasi sederhana ini.